Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dari aplikasi Sims. Versi berapa ya? 7 atau 8 lah, saya kurang ingat, lupa. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting ya dalam pembaruan kali ini. Ada saya catat 4 poin besarnya tuh ini nih. Jadi yang pertama itu sistem kelulusan, lalu guru mapel bisa input poin pelanggaran, lalu aktivitas siswa, dan modul LMS. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu maksud dari keempat poin ini gimana gitu penjelasannya. Oke, nah sebelum kita jelaskan atau sebelum saya jelaskan, saya mengingatkan ya silakan diperbarui dulu aplikasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi seperti biasa caranya di sini di sekolah pengaturan umum, integrasi. Nah, di sini silakan klik update aplikasi. Nah, kalau saya tadi udah saya perbarui nih, jadi harusnya nggak bisa. Nah, sekolah sudah versi terbaru. Oke, sekedar mengingatkan aja. Diperbarui dulu aplikasinya. Oke, saya mulai lanjut yang pertama, yaitu sistem kelulusan. Jadi sistem kelulusan itu ada di akun admin di menu kelas. Nah, kalau dilihat di sini ada sedikit yang berbeda. Kalau sebelumnya kan, kalau misalnya udah semester 2 ya, kalau udah semester 2 itu kan hanya tombol naik semua kelas. Dan nggak ada, kalau diklik dia nggak ada kayak gini nih, nggak ada pilihan lah, nggak ada opsi. Jadi sebelumnya, naik semua kelas itu fungsinya adalah ya untuk naik kelas. Jadi misal nih, kalau untuk tingkat SMA, nanti otomatis nih, yang kelas 10 otomatis jadi kelas 11, yang kelas 11 otomatis jadi kelas 12, yang kelas 12 otomatis jadi kelas 10. Nah, seperti itu. Dan juga untuk siswa-siswa yang di kelas 12 itu otomatis semuanya dijadikan sebagai alumni. Jadi eh, nanti pada saat kelas 12 yang jadi kelas 10 itu siswanya kosong. Jadi kelasnya kosong. Itulah nanti yang akan dijadikan kelas untuk peserta didik baru ya dari PPDB kita gitu. Nah, cuman kan sebelumnya kan kita nggak bisa beda ini mana siswa-siswa yang nggak lulus, mana siswa-siswa yang lulus bersyarat misalnya, atau mana siswa yang memang lulus gitu. Jadi ya kalau kita klik naik semua kelas, ya udah semua dianggap lulus gitu kan. Jadi nggak ada pembedanya. Nah dengan sistem kelulusan ini kita bisa upload dari Excel. Nah kalau luluskan semua siswa ya berarti sama kayak sebelumnya. Nah kalau yang sistem kelulusan itu dia dari sini dari upload Excel. Nah di sini hanya kita upload siswa-siswa di kelas terakhir aja. Contoh, berarti kalau di tingkat SD, dia berarti kelas 6 yang di-upload tuh siswa-siswa kelas 6 aja. Kalau di tingkat SMP yang di-upload tuh siswa-siswa kelas 9 aja. Kalau yang di tingkat SMA berarti kelas 12 aja gitu. Nah, di sini kita bisa sebelum kita upload kita bisa download dulu ya template-nya kita download. Nih, kita buka. Kurang lebih itu isinya seperti ini. Nah, jadi nisen siswa, nama siswa, lalu statusnya apa. Nah, apakah kalau misalnya lulus ya kita buat lulus gitu. Kalau misalnya tidak lulus kita buat tidak lulus. Tidak lulus gitu. Ya kalau misalnya kayak tadi lulus bersyarat ya kita buat lulus bersyarat. Nah, udah terus nih ke bawah nih semua semua siswa di kelas terakhir. Ya, ini karena tingkat SMA berarti di sini siswa-siswa kelas 12 gitu. Ini harus diisi semua ya. Nah, jadi nanti saat ini kita upload, nanti ini otomatis masuk notif ke WA orang tua siswa. Jadi orang tua siswa tahu nih, ini anaknya lulus, lulus bersyarat atau tidak lulus gitu. Tapi tetap di aplikasinya nanti data siswanya meskipun kita buat di situ dia tidak lulus atau lulus bersyarat, datanya tetap masuk ke alumni. Nah, terus gimana kalau misalnya memang ada siswa yang nggak lulus, yang tinggal kelas, yang harus ngulang gitu? Ya, udah saya jelaskan ya dari sebelumnya. Kalau misalnya ada siswa yang ngulang,
ya udah masuk ke alumni, jadikan lagi dia sebagai siswa, ya di jurusan apa, di kelas mana gitu. Ya jadi tetap tetap dia dijadikan sebagai alumni. Bedanya sekarang dia ada notifikasinya ke orang tua untuk pembeda. Biar orang tua juga tahu kan ini anaknya lulus kah, lulus bersyarat kah, atau tidak lulus kah, atau ada kriteria lain atau ada status-status lain di sekolah Bapak Ibu ya disesuaikan aja gitu. Nah, itu tadi untuk yang sistem kelulusan. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk penulisan nama kelas wajib pakai angka Romawi. Dan kalau misalnya ada belakangnya seperti ini, wajib pakai spasi, jangan pakai titik, jangan pakai tanda lain. Jadi contoh misal em, kelas SMP lah misal, ini misal A gitu. Ya udah pakai spasi. Atau kalau misalnya yang SMK, misal em, X TKJ gitu ya, atau X TKJ 1. Nah, gitu. Jadi pemisahnya itu pakai spasi. Dan minimal cuma tiga bagian. Jadi cuma dua spasi aja. Jadi tingkatan, jurusan, sama apa ya, kategori atau nama kelas. Gitulah intinya cuman bisa tiga lah di sini. Jangan jangan lebih kayak misal 10 TKJ 1 A lagi gitu, nggak bisa. Jadi nanti dia bermasalah di rumus kenaikan kelasnya. Jadi gini, minimal tiga, boleh boleh cuman satu gini, boleh cuman dua gini, bebas. Intinya pakai tanda Romawi. Sama juga kalau misalnya SD, ya udah kalau misalnya satu, udah buat satu I ya, I besar ya Romawi kan. Kalau dua ya gini, gini. Ya kalau tiga ya gini, nah gitu. Jadi intinya penamaannya itu pakai Romawi dan pemisahnya itu pakai spasi, jangan pakai titik, jangan pakai tanda-tanda penghubung lainnya. Seperti itu. Sekedar mengingatkan aja, karena kalau nggak mengikuti sesuai dengan ketentuan, nanti bermasalah nih fungsi naik kelasnya. Sebentar saya minum. Oke, itu tadi yang sistem kelulusan ya. Jadi dia pakai Excel. Nih tutup aja. Nah, selanjutnya guru mapel bisa input poin pelanggaran. Sebenarnya ini nggak penting jelasin ya. Jadi ya sama aja kayak di akun wali kelas atau di akun guru BK. Jadi ya kayak biasa nginput poin pelanggaran kan. Cuman kemarin ada permintaan bahwasannya dibuat supaya guru mapel juga bisa gitu nginput poin pelanggaran. Jadi nggak cuman wali kelasnya aja gitu. Di mana ya? Nah ini pelanggaran siswa plus pelanggaran. Siapa kan kategorinya pelanggaran, pelanggarannya apa gitu. Nah, kalau yang lupa ini dari mana, ini bisa dilihat di akun admin ya nanti. Setelah ini kita ke akun admin. Ya harusnya kalau untuk pengguna lama udah tahu ya ini cara nambah ini poin-poin ini dari mana gitu. Ya intinya gitu sih, nggak ada yang beda dengan akun wali kelas atau akun guru BK, nggak ada bedanya. Jadi ya ya intinya sekarang guru mapel bisa lah nambah poin pelanggaran juga gitu. Nah sama di sini sekalian nggak? Oh aktivitas siswa terlah. Oke itu untuk yang ini ya untuk poin yang guru mapel bisa input poin pelanggaran. Nah untuk menu-menu di sini juga ada beberapa sih yang saya apa ya saya rangkum atau saya gabung-gabungin gini lah gitu. Jadi di sininya lebih rapi dia nggak terlalu banyak ke bawah. Oke. Selanjutnya aktivitas siswa itu di guru piket. Nah, jadi yang bisa nambah-nambah aktivitas tuh guru piket. Nah, sebelumnya kan cuman gini ya, kalau aktivitas itu aktivitas untuk pegawai. Misal, ada pegawai yang izin pulang, sakit, atau misal, kalaupun
bukan pegawai nih. Aktivitasnya ini bukan aktivitas dari pegawai di sekolah tersebut, tapi misalkan untuk dokumentasi ada bupati datang atau ada kegiatan ini loh di sekolah hari ini gitu. Misal wisuda gitu, wisuda hari ini ada wisuda, wisuda, nah, kayak gitu. Jadi aktivitas sekolah nih kayak lebih ke pencatatan aktivitas lah di sekolah gitu kan. Misal ada wisuda kah, ada acara apa, atau kalau misalnya dalam kalau misalnya untuk pegawai-pegawainya ada yang izin atau em, ikut lomba atau apalah gitu kan. Intinya catatan sekolah lah tentang aktivitas orang-orang yang ada di sekolah, entah itu pegawai, dulunya pegawai sama siswa, tapi sekarang dulunya pegawai sama sekolah aja, tapi sekarang udah ada untuk siswa juga. Jadi kemarin ada yang request katanya supaya kalau misalnya ada siswa-siswa yang izin keluar sama guru piket, entah itu dia pulang sebentar atau keluar beli sesuatu, nah itu tercatat oleh guru piket. Jadi bisa dilihat gitu siapa-siapa aja yang hari ini keluar. Jadi kalau misalnya dia nggak pulang, nggak balik ke sekolah, nah siap-siap lah gitu kan. Jadi intinya ada catatannya lah seperti itu. Ya cara pakainya nggak ada beda sih dengan tambah aktivitas yang sebelumnya. Cuman sekarang ya untuk siswa gitu. Oke, itu untuk guru mana deh? Untuk aktivitas siswa. Lalu selanjutnya modul LMS. Nah, modul LMS ini agak panjang nih penjelasannya. Modul LMS itu apa ya? Learning Management System. Nah, jadi intinya ya untuk pembelajaran yang sebelumnya kan udah ada. Yang sebelumnya tuh udah ada, cuman bedanya kalau yang sebelumnya mana nih? Sebentar ya. Sebentar loading. Kalau yang sebelumnya di sini asesmen itu untuk ngasih tugas ke siswa. Nah, jadi di asesmen ini ngasih tugas. Contoh kayak gini nih, em, ulangan harian atau apalah gitu kan. Nah, ngasih tugas gitu. Dalam bentuk kuis, esai, atau tugas praktek. Tapi yang sekarang, yang LMS, ini lebih ke pembelajaran. Jadi bisa nambah materi di situ. Bisa buat materi, bisa ngupload materi juga. Ini saya contohkan. Jadi nguploadnya itu dari akun guru. Nah, dari akun guru. Sini saya coba, saya tambah misal apa ya, memahami cara kerja internet misal. Apa ya, ini deskripsi tentang kelas inilah gitu, tentang materi ini. Ya sama kalau misalnya pernah ikut di karirmu gitu-gitu ya, platform LMS yang kayak gitu, ya hampir sama sih tujuan pembelajaran. Em, Oke, gini dulu lah contoh. Oke, nah jadi nanti di setiap em, materi pembelajaran ini atau di setiap kelas atau di setiap pelatihan ya. Jadi di sini bisa kita kelola sesi-sesinya. Nah ini untuk ngeliat, ini untuk ngedit, ini untuk ngapus. Nanti dieksplor sendiri aja kalau untuk yang ini ya. Ini saya langsung ke cara pemakaian. Nah jadi di sini sesi ya. Misal sesi pertama itu em, penjelasan tentang internet contoh. Nah, deskripsinya apa ya?
Nah, asal aja lah dulu. Asal thumbnailnya ID video itu. Nah, nanti videonya ini em, kita upload dulu di YouTube. Nanti ID YouTube-nya ini kita ambil nih contoh kayak gini nih. Ini contoh nih ya, kita buka tes YouTube ya. Kita buka YouTube. Nah, ini biar kaya. As a video creator, Nah, ininya kita ambil nih. Ya kan? Oke, ya betul. Ini kita ambil. Lalu durasinya berapa menit nih di sini? Kita lihat. Atau nggak harus perlu. Nah, di sini kan durasi 18 menit ya, durasi video kita. Tapi nggak harus di sini kita buat sama juga 18 menit. Kalau misalnya kita mau ngasih batas cuma 5 menit aja, boleh, nggak ada masalah gitu. Intinya ini untuk apa? Jadi nanti saat siswa belajar, kalau dia belum selama durasi ini, maka pelajarannya tersebut belum dianggap selesai. Jadi kalau misalnya kita buat 5 menit, kalau dia belum 5 menit nonton video kita, maka belum dianggap selesai dan nggak bisa lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini kan ini sesi nih yang kita buat. Nanti kan ada banyak sesi nih kita buat. Sesi satu, sesi 2 sampai berapa sesi lah gitu dalam satu kelas ini atau dalam satu materi pembelajaran ini gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita berharap dia nonton full semua tanpa di skip, berarti kita sesuaikan durasinya dengan durasi video kita. Tapi kalau kita nggak salah kita samakan, takutnya nanti dia bosen kan nonton sekali semua. Ya udah, yang penting dia setidaknya udah nonton selama 5 menit aja dulu. Ya udah nggak masalah gitu. Oke, nah ini untuk upload materi ini bisa kita setel-setel ya. Jadi kalau misalnya mau video aja ini kita nonaktifkan. Atau kalau nggak mau video, cuman mau materi aja, videonya kita matikan, materinya kita hidupkan. Atau nggak mau video dan materi, cuman mau tugas aja. Jadi dalam sesi pembelajaran ini kita bisa masukin tugas juga. Ya udah, ini dua kita matikan, ini dihidupkan gitu. Nanti contoh saya hidupkan semuanya, jadi biar biar dikerjain semua. Contoh ya. Ini untuk apa? Ini untuk tanda aja. Jadi nanti pas saya coba dari akun siswa, saya ingat lah dia dia yang benar yang mana gitu. Tugas buatkan topologi jaringan misalnya. Oke, sudah. Ini materi kita upload ya, materi PDF. Apa ya, proposal aja. Oke. Oke, ini kita buat satu lagi contoh aja. Sesi 2. Hmm, kita samain kayak tadi aja ya ini. Ini penjelasannya agak panjang nih untuk video yang ini. Oke, ini saya cuma mau video aja lah, contoh aja untuk ngetes kan. Jadi saya nggak mau ada materi, nggak mau ada quiz, nggak mau ada tugas. Jadi cuma video aja, kita tambah. Oke, selesai. Kita balik ke LMS. Udah, untuk guru ini nih, udah selesai kita buat materinya, kita buat sesinya, udah selesai. Nah, udah ini untuk ngedit, ini untuk ngapus ya, ya. Ini nggak perlu jelasin lah. Kayak pada umumnya lah, kalau ngedit ya ngedit, kalau hapus ya hapus. Oke, sini saya coba mau login ke akun siswa. Coba ke akun siswa ya. Kita buka tab baru aja. Eh, ini nanti gelap pula.
direkam. Nih, kita logout lah. Takutnya kalau tab samaran di rekam layar dia gelap pula nanti, nggak bisa. Apa ya, lupa. Oke. Nah, di sini sebagai siswa kita lihat di LMS. Nah, di sini ada nih materinya ya. Kita lihat kelas. Nah, ini kita lihat tentang penjelasan-penjelasannya lah. Nah, ini ada previewnya. Jadi, kalau misalnya nanti ada banyak sesi, sesi satu ini ibaratnya kayak apa ya, trailernya lah gitu. Nanti di sini sesi satu ini ibaratnya kayak trailer lah. Jadi nggak langsung ke penjelasan inti ya. Jadi lebih ke ini di kelas ini di kelas memahami cara kerja internet ini apa aja sih yang akan kita pelajari di di dalam kelas ini gitulah. Lebih ke sesi satu ini lebih ke trailernya atau ke preview keseluruhan dari kelas ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya siswa tertarik, udah daftar. Oke, nah setelah sudah daftar, nah di sini em, ini apa nih? Ini ada CSS-nya ada yang nggak terlewat nih, makanya dia jelek. Coba ya, kita tes ya. Nah, ini coba saya refresh. Nah, kan beda kan? Ini ada kuning-kuningnya sama kayak tadi nih. Kayak, nah ini kan tombolnya sekarang berwarna. Tadi nggak ada warna. Contoh nih, kita lihat lagi tadi. Nah, kan beda ya. Sekarang ada warna-warnanya dia. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini dia berwarna, di sini enggak. Tandanya apa? Yang ini belum bisa kita masukin karena sesi satu belum selesai. Jadi berurut. Harus selesaikan yang sesi satu dulu baru yang sesi 2. Contoh nih, em, kalau saya masuk. Nah, ini belajar nih, saya nonton nih videonya. Nah, di sini waktunya ngitung ya, sesuai dengan durasi yang kita tentukan tadi. Ini kalau misalnya belum selesai, maka sesi ini nggak dianggap selesai gitu. Jadi siswa harus menyelesaikan ini dulu gitu. Nah, ini bisa download materi pembelajarannya tadi kita buatkan. Lalu bisa ngerjakan kuisnya. Contoh nih saya salah saya buat nilai nggak mencukupin. Jadi nilainya itu minimal 75. Nah, ini kan 50. Nah, nanti dikasih tahu nih soal berapa yang kita salah gitu. Di soal mana kita yang salah. Nah, ini soal 2 saya salah ya udah saya perbaiki. Contoh ini. Oke, selesai. Nah, kalau selesai dia ada tanda checklistnya. Nah, untuk yang ini sih hampir tidak ada bedanya dengan yang fitur assessment. Yang assessment kan gini juga kan? Ada kuis, esai, sama tugas praktek. Ya nggak, ini nggak beda, sama. Bedanya cuman sekarang ada video sama materi pembelajaran. Nah, itu aja bedanya dengan dari yang assessment yang lama. Jadi nggak saya jelaskan keseluruhan lah ya cara kerjanya. Karena kan harusnya udah tahu ya, karena assessment itu udah fitur udah ada dari versi yang keberapa lah, udah dari awal-awal itu udah ada gitu. Jadi nggak perlu lengkapnya dijelasin lagi lah. Intinya gitu. Intinya em, kalau mau lanjut ke sesi berikutnya harus menyelesaikan sesi ini dulu gitu. Semuanya mulai dari videonya, kuisnya, tugasnya. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Tugasnya ini nanti saat dia upload ya harus divalidasi dulu sama gurunya gitu. Jadi kalau belum divalidasi ya nggak dianggap selesai juga, belum bisa lanjut juga gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang LMS. Hampir sama dengan yang assessment. Bedanya di LMS gini lebih ke untuk belajar jadinya. Jadi terstruktur kayak kelas gitu, kayak di ruang guru, kayak di yang paling saya tahu sih karirmu ya, karirmu itu karena pernah lah di situ kan. Ya, itulah lebih menyerupai kayak gitu. Ada sesi-sesinya untuk siswa. Nah, untuk LMS ini sendiri dari saya ini sepertinya masih bersifat eksperimental, eksperimen
eksperimental itu maksudnya apa? Jadi eh apa ya? Ngecek ke pasar dulu lah. Jadi kan saya nggak tahu nih keperluan di sekolah ini kira-kira butuhnya LMS yang gimana ya gitu. Misal sekolah butuh saat guru buat kelas kayak tadi buat materi pembelajaran. Misal itu bisa ditentukan untuk kelas berapa-berapa aja. Contoh misal kayak gitu ya. Nah itu. Jadi masih menerima masukan lah untuk pengembangan dari fitur LMS ini. Bukan berarti fitur ini belum bisa digunakan. Udah bisa, cuman ya mungkin alurnya tidak sesuai dengan yang ada di sekolah. Karena ini saya alurnya ngikutin mirip-mirip seperti karirmu, seperti itu. Ya gitulah intinya. Oke, jadi ada sedikit lagi yang mau saya jelaskan. Untuk LMS kurang lebih kayak gitu nanti bisa dieksplor sendiri aja lah biar videonya juga nggak panjang-panjang kali kan. Untuk LMS untuk di akun admin. Nah, di sini ada juga LMS. Cuman di sini admin cuman bisa ngelihat sama ngedit. Ngedit ini tuh ganti gurunya siapa gitu. Contoh misal, mana tahu nanti guru yang buat kelas ini pensiun misalnya. Ini contoh si Selamat ini kita pensiunkan. Yang ini baru nih, ini menu baru juga. Menu untuk memberhentikan pegawai. Contoh ini kita berhentikan dia. Nah, ini ada di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini yang lagi nggak aktif siapa. Nah, kalau misalnya dia kebetulan dia ada buat materi pembelajaran. Nah, ini kan dia nggak bisa masuk lagi nih, nggak bisa login lagi ke akun kita. Jadi nanti kalau ada siswa yang belajar di materi dia dan ada tugas, kan harus diperiksa tuh. Nah, kan jadi nggak bisa diperiksa karena dia nggak bisa masuk. Jadi ya kita ubahlah gurunya di sini gitu. Supaya kita suruh orang lain, nah kau bertanggung jawab untuk megang materi ini. Jadi setiap nanti ada orang yang ngerjain tugas di materi pembelajaran ini, di kelas ini, maka guru tersebutlah yang akan memeriksa tugasnya. Seperti itu. Jadi em, nggak terbengkalai lah gitu. Jadi kalaupun misalnya gurunya memang udah em, nggak aktif lagi, entah itu udah pensiun atau dikeluarkan, nggak usah dihapus, tapi diberhentikan saja. Jadi datanya di sini masih tetap ada dan masih bisa kita lihat gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Em, untuk update kali ini segini aja. Nah, ke depannya saya udah ada catat nih. Setelah ini ada pembaruan lagi. Itu ini. Nah, ini next pembaruan ini nih yang akan saya tambah di aplikasi Sims. Jadi dinantikan aja, ditunggu aja. Ikutin info terbaru yang saya kirim di grup ya di grup Sims. Nanti setiap ada update saya kirim infokan ke situlah gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.